Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insyira Samra, NIM 70200119036. Baiklah, langsung saja soal pertama. Menurut analisis pembaca, apakah demografi formal sama dengan analisis kependudukan? Jawaban saya itu sama, karena demografi formal dengan analisis kependudukan itu sama-sama mempelajari, sama-sama membahas tentang kependudukan. Seperti itu. Soal nomor 2. Menurut analisis pembaca, apakah demografi formal yang merupakan demografi murni itu berkaitan dengan apa, berapa, kapan, dan di mana? Sedangkan studi kependudukan atau sosial demografi itu berkaitan dengan mengapa dan apa penyebabnya. Jawaban saya itu benar, karena di mana ini demografi formal hanya dapat menjelaskan tentang apa, berapa, kapan, dan menghasilkan untuk menghitung data kependudukan, di mana angka-angka atau kondisi tersebut terjadi. Namun demografi formal tidak dapat menjelaskan tentang tidak dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa, apa yang terjadi. Nah, hal itu hanya dapat dijawab oleh bagian dari sosial demografi atau sistem kependudukan. Bukan sistem kependudukan, tetapi studi kependudukan. Nomor 3. Menurut analisis pembaca, demografi formal atau analisis demografi, salah satunya yang variabel mempengaruhi dan dipengaruhi, ada yang bukan variabel demografi, sedangkan studi kependudukan itu variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, yang dipengaruhi wajib variabel demografi, tidak diperbolehkan ada variabel lain. Jawaban saya itu salah, karena variabel demografi dalam analisis demografi formal, variabel mempengaruh atau variabel independen atau variabel terpengaruh merupakan variabel demografis. Begitu pula dengan variabel dependen atau variabel terpengaruh juga merupakan variabel demografis. Dengan demikian, dalam analisis kependudukan atau analisis demografi, baik dalam variabel yang dianalisis, baik dependen maupun independen, variabelnya adalah variabel demografis. Itu. Tingkat mortalitas atau kematian di suatu daerah juga mempunyai komposisi penduduk di daerah yang bersangkutan. Variabel yang dipengaruhi adalah komposisi penduduk. Kedua variabelnya adalah variabel demografi. Jawaban saya itu benar. Kenapa saya memilih jawaban benar? Karena di nomor 4 ini membahas tentang mortalitas, yang mana analisis demografi atau variabel demografi ini, semua yang demografi membahas tentang mortalitas atau kematian. Selanjutnya nomor 5. Soalnya adalah soal nomor 4 tadi tersebut merupakan tipe studi, jawaban saya itu merupakan tipe studi demografi formal. Mengapa merupakan demografi formal? Yang mana kita ketahui di sini, kenapa demografi formal? Karena yaitu tadi sudah saya katakan bahwa demografi formal ini dia membahas tentang mortalitas salah satunya, atau tentang kematian penduduk. Nomor 6. Pendidikan terakhir saya adalah S2 di bidang kesehatan. Saya sangat mengetahui menjaga kesehatan secara umum dan berusaha mengaplikasikannya. Hal tersebut dapat mencegah kematian akibat penyakit. Kasus tersebut termasuk tipe studi. Jawaban saya yaitu studi kependudukan 1, yang mana pendidikan seorang wanita akan mempengaruhi fertilitas dari perempuan yang bersangkutan. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka
maka akan sedikit jumlah anak yang dilahirkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendidikan seorang wanita, maka akan semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki. Mengapa demikian? Karena terutama ibu, karena telah mengetahui ilmu-ilmunya, telah mengetahui ya kita memang harus berencana. Nah, dari situlah mengetahui cara-cara untuk pembatasan kelahiran. Nah, yang mempengaruhi adalah pendidikan, dan yang dipengaruhi adalah kematian. Mohon maaf, saya ulang, jika tidak terencana, nah nanti akan mempengaruhi banyak hal. Nah, jadi yang mempengaruhi adalah pendidikan, dan yang dipengaruhi adalah tingkat kelahiran, seperti itu. Selanjutnya nomor 7. Menurut R, sewaktu anak masih 2, makanan sehari-hari cukup. Namun setelah anak 3, dia harus mencari pekerjaan tambahan untuk sekedar memenuhi makanan cukup di keluarganya, sebab kebutuhan makin bertambah, meski dia yakin akan selalu ada rezeki untuk anak-anaknya. Kasus tersebut merupakan tipe studi, jawaban saya yaitu tipe studi kependudukan 2, yang mana di sini variabel demografis mempengaruhi variabel non grafis. Seperti contohnya yang mana tipe studi kependidikan 2 yang mana tingkat kelahiran di suatu daerah mempengaruhi kebutuhan pangan, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 8. Apakah demografi formal tidak dipelajari pada ilmu kependudukan karena posisi mereka tidak sama? Jawaban saya itu salah, karena yang mana di sini demografi formal dengan studi kependudukan itu sama-sama mempelajari tentang pada ilmu kependudukan itu sama-sama mempelajari tentang kependudukan, meskipun demografi formal memang tidak hanya mencakup beberapa saja dibanding ilmu kependudukan yang lebih luas, seperti itu. Tapi akan sama-sama mempelajari tentang kependudukan. Jadi tetap dipelajari di mana itu, di ilmu kependudukan. Cuma ilmu kependudukan akan lebih luas, seperti misalnya ilmu kependudukan itu akan membahas tentang ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 9. Soalnya yaitu, mengapa penting bagi kamu calon sarjana kesehatan masyarakat belajar tentang kependudukan? Sebagaimana seorang sarjana kesehatan masyarakat akan lebih banyak terjun langsung di masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum sarjana kesehatan masyarakat ini terjun ke suatu ke masyarakat, perlu kita ketahui tentang bagaimana sistem kependudukan di daerah tersebut, apa yang menjadi kendala-kendala di daerah tersebut, bagaimana tingkat kelahiran dan sebagainya. Juga mempunyai peran strategis untuk merubah pola perilaku hidup sehat di masyarakat itu sendiri. Nah, makanya penting bagi seorang calon sarjana kesehatan masyarakat itu mempelajari tentang ilmu kependudukan ini. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.